Oke, di kesempatan kali ini kita mau unboxing dan ngerakit lagi Tamiya yang kali ini itu edisi spesial. Kenapa spesial? Karena dia tuh hadiah dari seseorang. Jadi gue nggak beli sendiri, tapi ini dari cewek gue, ya kan? Oke. Karena kemarin beberapa hari yang lalu gue lagi suka sama Tamiya lagi. Gue lagi mengenang masa-masa kecil gue. Akhirnya dikasih lah ini, padahal ulang tahun gue udah lewat jauh sekali, ya. Langsung kita buka aja karena ini juga sepertinya menarik. Nanti di seri selanjutnya gue juga ada combine antara ini Restinger sama Back Spider. Apa itu? Kita lihat aja nanti. Makanya subscribe jangan lupa. Oke. Jadi ini tuh kita dapat Super 2 chassis ya. Terus ini premium di bawah sini. Kita bisa tahu infonya mengenai chassis yang bakal kita dapetin. Di sini kita dapat rotate switch dan ya sama seperti Restinger kemarin sih sebenarnya ini, karena Super 2 chassis itu ya kayak gitu-gitu, cuma ini warnanya merah. Oke. Di sini kita ada peringatan dari Indonesia bahwa jangan sampai ditelan, awas keselak ya kan, bahaya, jangan ditelan. Terus ini ada made in Philippines, jadi ini bukan buatan Jepang tapi buatan Filipina. Oke, ini yang punya, gua nggak tahu namanya siapa ya. Siapa ini? Bodoh amat. Mini 4PD ya. Ini Tamiya tuh mereknya, bukan jenis mobilnya, tapi ini mereknya. Oke, nggak penting banget. Kita bongkar langsung. Kita dapat ban warna putih. Ini perangkat-perangkat dapur pacunya. Kita dapat penutup mesinnya dipisah. Biasanya satu runner pak sama chassis. Dan ini terpisah. Oh, I'm so sorry. Dapat dua. Apakah beda? Oh beda. Jadi motifnya beda. Gue nggak tahu nih kenapa dapat dua. Atau mungkin ini adalah bentuk dari upgrade-nya. Kita dapat kayak gini-gini. Ini ada rollernya, switchnya. Ini bisa dibilang sama persis sama yang punya Restinger. Peleknya warna hitam dan ini chassis utamanya warna merah. Oh, kualitasnya cukup oke dan ini pasti tahan benturan. Dia cukup keras ya, bagian depannya keras. Kita dapat stiker dan ini stikernya lumayan padat, banyak karena dia memang full stiker ya. Dan ini buku panduannya. Apa ini? Di sini ada panduan-panduan ketentuan-ketentuan dari sellernya mungkin ya. Model ini tidak memerlukan lem segala macam, dibutuhkan motor, 2 baterai. Gunakan part asli dari Tamiya. Jangan gunakan part motor dari merek yang berbeda. Jadi kita harus misalnya ganti motornya, kita harus pakai yang dari Tamiya ya. Karena biasanya tuh kalau di perlombaan juga, kalau perlombaan yang diadakan Tamiya ya lu harus semuanya serba Tamiya, jangan pakai punya Oldie atau segala macam. Karena di pasaran kan banyak beredar dengan model-model yang lain. Oh, di sini juga ada warning. Hati-hati dalam merakit model, dibaca dan dimengerti. Oke, baiklah segala macamnya ya, banyak sekali di situ. Ini buku panduannya lumayan tebel. Sebenarnya untuk Super 2 chassis kayaknya nggak perlu membaca buku panduan, udah hafal ya, karena memang gitu-gitu aja. Beda sama chassis yang lain itu biasanya memang udah diperbarui lagi. Tapi kalau Super 2 chassis tuh kayak standar aja gitu. Oke, kita singkirin. Di sini ada, ini jarang-jarang nih ada stempel Tamiya. Oke, yang pertama kita siapin dulu. Biasanya gue selalu nyiapin roda. Kita mulai perakitannya.
Satu lagi kelemahan pada chassis jenis Super 2 ini adalah bagian pengait baterainya. Ini tuh kendor banget ya, jadi cantolannya tuh kurang greget, jadi dia gampang banget copot banget. Ketika masang bodi pun dia suka copot. Dan bahayanya kalau misalnya ini diganti motor yang punya kecepatan tinggi, yang kalian sebut biasanya itu dinamo setan, ketika dia lagi meluncur kenceng, ini lompat, udah kelar, mati di jalan ini. Ini kekurangan yang fatal menurut gue dari seri Super 2 ini. Chassis sekarang udah kelar, kita lanjut ke bagian bodinya. Singkirkan dulu. Jangan pakai baterai jenis ini ya. Ini buat jam dinding aja udah cukup. Tapi kalau buat mini 4 WD kayak gini, jangan. Sini gue agak sedikit suka sama bannya karena dia tuh punya tekstur, kelihatan nggak di situ? Dia ada teksturnya, nggak asal polos doang. Biasanya tuh polos doang kayak ini. Ini tuh ban luar dalamnya nggak kelihatan karena sama-sama polos. Tapi di sini ada sedikit motif. Ya meskipun agak sedikit aneh, tapi seenggaknya ini tuh ada nilai lebihnya gitu. Cuman di sini gue herannya adalah kita nggak dikasih bagian tengah ini. Bagian yang ini kita nggak dapat, jadi polos gini. Gua belum lihat versi animenya ya. Mungkin memang kayak gitu kali ya. Tapi selebihnya ini semua sama karena memang chassisnya sama. Ini dari chassis Pro 2 atau apa ya, Super 2. Jadi semuanya sama, dan ini bagian sini bisa kita pindahkan ke sini. Dan begitu juga sebaliknya, kalau misalnya ini kita mau pakai casing ini, bisa casing sih. Misalnya chassis ini mau tukeran bodi nih, dua mobil ini mau tukeran bodi, itu bisa. Oke. Ukuran sama persis. Ya. Ini tampak keduanya, mana yang lebih bagus? Ya keduanya menurut gue bagus dan punya nilai masing-masing. Karena kayak yang tadi gue bilang, kalau gue lebih suka yang ada bumper di sini di rodanya, jadi melindungi rodanya kayak punya si ini Broken Jeep. Ini gue suka banget, dan ini Tamiya pertama gue dulu. Ada bumpernya depan belakang justru ini, cuman gue agak nggak suka yang bagian belakang. Tapi ini tuh bagus, dia punya sisi keamanan tinggi untuk rempetan. Kalau misalnya kita dalam satu track ya, kalau biasanya kan dalam pertandingan sekalipun biasanya satu mobil satu track, tapi kalau gue lebih suka satu mobil, banyak mobil satu track gitu. Jadi lebih apa ya,
balapannya tuh bisa sampai gini-gini, bahkan kayak Broken G gua dulu yang KW itu, yang gue dulu pertama punya itu pernah beneran di gini dalam rangka apa nggak tahu, mungkin dia kesandung terus gini ya, tapi kayak di movie-nya di animenya dia tuh disuruh wayo gebok ya. Yang punya gue pernah kayak gitu. Itulah kenapa gue suka banget sama yang namanya Broken G. Dan itu Tamiya Broken G yang tadi itu juga Tamiya pertama gue, minimal WD pertama gue yang dari Tamiya. Kalau yang dulu itu merek KW gue lupa. Dan di sini rollernya gue kurang suka karena dia tuh apa ya, motifnya kayak gitu doang ya. Mungkin itu memang harus beli suku cadang yang lain. Dan bagian penutup bodi ini itu yang bikin dia kayak ular, itu kayak lucu aja gitu. Dia ada tutupnya di bagian paling depan sama kayak Broken G, dan ini nggak ada. Jadi ini menurut gue kayak kurang keren lah karena nggak ada tutupnya di sini. Tapi dia dapat ini. Overall gue suka yang ini, meskipun dia motor belakang. Tapi gue nggak tahu performanya kayak gimana karena gue juga lagi nggak punya baterainya, dan gue memang nggak mempersiapkan baterai untuk balapan karena memang gue nggak ada tracknya. Dan di sini nggak ada yang nyediain track buat balapan karena udah nggak musimnya. Itu musim zaman gue SD. Di sini kurang pas ya. Okay. Di sini nggak ada track buat kita nyoba ya. Kalaupun gue mesti beli track juga nggak ada tempatnya buat naruh. Gue males banget. Oke, sejauh ini itu aja video kita kali ini. Ini harganya gue lupa. Gue nggak tahu yang ini. Gue nggak tahu karena gue dibeliin. Kalau yang ini tuh harganya, pokoknya Tamiya itu ada di kisaran 200 ke bawah ya untuk yang seri-seri kayak gini. Tapi ada juga yang lebih mahal kalau dia tuh seri-seri custom atau mungkin memang dia benar-benar seri yang untuk balap gitu ya. Tapi kalau misalnya kita mau mempersiapkan untuk balap, memang kita masih butuh banyak dana lagi untuk custom lagi, entah itu beli motor yang bagus, baterai yang bagus, pelindung-pelindung kayak gini, atau kita modif juga di bagian sesisnya biar dia lebih greget, lebih kenceng. Gua nggak tahu karena gue bukan rider, dan di sini kepentingan gue cuman buat koleksi doang karena gue suka. Dan ini mainan lama gue dulu beli banyak tapi hilang semua, KW semua. Tapi jadi ya gue lagi mencoba untuk mengumpulkan lagi. Oke, itu aja. Buat yang mau bertanya atau mau ngasih komentar, silahkan langsung sampaikan di kolom komentar di bawah. Like video ini, share video ini, subscribe channel ini, dan terima kasih sudah menonton. Peace out.